hadis bahwa kita itu menjadi orang harus hablum minallah wa hablum minan nas. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, yang mudah-mudahan tentunya ya selalu tetap berdoa. Mudah-mudahan di dalam setiap situasi, kondisi apapun yang kita lakukan, ya Allah, kita mudah-mudahan selalu berada di dalam ridhonya dan juga rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini teteh membawa kembali kitab Nasihatul Ibad. Gak tahu ya, akhir-akhir ini teteh lagi senang aja gitu ya ngaji kitab Nasihatul Ibad. Mudah-mudahan dari ilmu yang sebentar lagi teteh bacakan, kita semua bisa mengambil manfaat ilmunya, dan tentu kita mengharap kepada Allah bisa melaksanakan setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sekarang untuk makalah yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wal maqalatus salisah an Umar radhiyallahu anhu husnul tawadud. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa husnul tawadud, rasa sayang yang terbaik. Apa? Rasa sayang yang terbaik, ail mahabbah, yakni mencintai ilan nasi, kepada manusia, itu nisful akli, setengah akal. Apa nih teh maksudnya? Setengah akal, kepada manusia itu cintanya setengah akal. Apa nih maksudnya? Oke, sedikit kita lanjut dulu baca. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdillah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan di dalam itu hadis, mudaratun nasi sadaqatun. Nah ini penjelasannya. Dari nisful akli penjelasannya ini. Mudaratun nasi sadaqatun. Bahwa mudarrah itu ramah tamah. Kalau makna secara besarnya ramah tamah terhadap manusia itu merupakan sedekah. Nah, kita sedikit ulik dulu dari kata mudarah. Sebetulnya sih ini kalau misalkan kita lihat dari katanya memang itu ramah tamah. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu adalah bukan ramah tamah. Kalau kita lihat dulu nih, kita ulik dulu sedikit dari kata mudarah agar nanti paham. Mudarah itu kata dasarnya itu dari daro. Daro itu artinya adalah saling beredar. Apa nih teh saling beredar? Iya, saling beredar, saling mengunjungi, kayak gitu ya. Kalau saling beredar itu maksudnya saling mengunjungi, seperti itu. Maknanya harus kita ketahui dulu nih, bahwa kita sosok seorang manusia itu adalah sosok setengah sifat individu dan setengah sifat sosial. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari itu, dari kepribadiannya, dan juga dari sifat kesosialannya. Jadi kayak seperti nilai mata uang yang berbeda gitu ya di dalam hidup kita ini. Maka pantas ya di dalam hadis Rasul Sayyidina Umar memerintahkan, jadilah kita itu sosok yang kalau bisa gitu ya, kita menjadi sosok yang bisa sangat dicintai oleh orang lain, dan juga kita harus berusaha menjadi sosok orang yang mencintai orang lain. Ya, sekali lagi agar kita terapkan sugesti di dalam kehidupan kita, kata sahabat, kata Rasulullah, jadilah kita orang yang kalau bisa kita jadi orang yang bisa disayangi atau dicintai orang lain, dan kita sendiri yang mempunyai rasa cinta terhadap orang lain. Ini sebetulnya Masya Allah kalau kita tafakuri ulik lebih dalam, ini sungguh sangat tinggi sekali nilainya dari hadis ini. Maka betul kan di dalam ini keterangan barusan di dalam ini kitab bahwa nisfu, setengahnya, seperti itu. Jadi ya segimananya jeleknya orang, segimana buruknya orang, itu tetap yang namanya orang, yang namanya manusia, pastilah ada kebaikannya. Meskipun entah itu kebaikannya banyak atau kebaikannya sedikit, karena manusia itu kan bukan setan, bukan iblis ya. Sejahat-jahatnya pasti adalah sedikit kebaikan yang bisa didapatkan dari orang tersebut. Seperti itu. Makanya kan udah populer sekali kan di dalam hadis bahwa kita itu menjadi orang harus hablum minallah wa hablum minan nas. Seperti itu.
Jadi yang dimaksudkan di dalam ini hadis mudaratun nasi sadaqah artinya adalah ramah tamah terhadap manusia itu merupakan sedekah. Kalau dari kalimat dasarnya kan tadi apa saling ya itu ya saling beredar atau saling berkunjung. Jadi bukan berarti kita itu mempunyai sifat ramah tamah ketika kita hanya bertemu dengan orang-orang aja, tetapi kalau misalkan kita tidak bertemu, bersosialisasi dengan orang-orang maka kita tidak menjadi sosok yang ramah tamah. Bukan seperti itu. Jadi di dalam sifat keindividuan kita memang mempunyai pribadi yang cukup sangat ramah tamah sekali, dan ketika kita bertemu dengan orang-orang tentu keramah tamahan itu pun harus kita kita salurkan lah gitu ya terhadap orang-orang akan keramah tamahannya itu. Maksudnya itu adalah intinya seperti itu ya di dalam ini hadis. Jadi dikarenakan dari darok saling beredar, jadi terkadang ada suatu waktu orang yang berkunjung kepada kita dan kita yang berkunjung kepada orang. Jadi jangan melulu orang lain yang bersilaturahmi kepada kita. Pada satu situasi pun ya kita yang perlu bersilaturahmi ataupun berkunjung gitu ya terhadap orang lain. Jadi kan makanya tuh saling gitu, saling beredar ataupun saling berkunjung lah istilahnya tuh seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan kembali ya di dalam ini kita pembahasan mulatofatun nasi bil qauli wal fi'li yusabu alaihi sawabas sadaqah. Jadi maksudnya kita harus mempunyai sifat yang lemah lembut terhadap manusia, mau dengan ucapan kita atau perbuatan kita itu semuanya sawabas sadaqah, itu semuanya akan diganjar perbuatan dengan ganjaran sebagaimana pahalanya sedekah. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa nih di antara keramahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita tiru annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad la yadhammu, tidak pernah mencela makanan. Ya, la yadhammu ta'aman, tidak pernah mencela makanan. Kalau misalkan tidak suka ya, kalau misalkan makanan ini tidak terlalu sehat ya udah tidak banyak basa-basi yang keluar dari lidahnya, ya cukup dihentakkan saja. Seperti itu ya. Jadi ini yang disuguhkan misalkan oleh orang lain, Nabi Muhammad itu berpikir kalau ini makanan tidak terlalu baik jika dikonsumsi, tidak terlalu banyak basa-basi, ya udah dihentakin aja gitu ya. Kalau misalkan makanan ini tidak terlalu enak, enggak ngeyel gitu baginda Nabi Muhammad, ya udah dihentakkan aja seperti itu ya. Kadang kita suka lupa ya. Kita refleks aja ini bibir, aduh ini masakan enggak enak banget gitu ya. Seperti itu ya. Aduh, ini susahnya ya lidah kita. Nah, kemudian apa lagi nih? Wala yarharu khadiman, tidak pernah membentak pembantu. Ya Allah. Wala yadribu mra'atan, dan juga tidak pernah memukul istri-istrinya. Tentu ya, masa baginda Nabi Muhammad mempunyai kelakuan seperti itu. Wal mudarratu, ramah tamah itu adalah hiya tarkud dunya, meninggalkan dunia, li ajli dini, untuk tujuan agama, aksul mudahanah, kebalikan di dalam mencari muka, seperti itu. Jadi kita kembali ya ke pembahasan dari tadi mudarah, mudarah saling berkunjung. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali kemanfaatan atau saling memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Nah, akhirnya ada timbul nih pertanyaan, nah gimana nih Teh kalau misalkan saya kan seorang wanita ya. Kalau wanita itu kan biasanya sifatnya itu kebanyakan itu adalah wanita itu kan di rumah. Ini kebanyakan ya. Kebanyakan kan wanita itu sosok yang di rumah. Berbeda dengan laki-laki sosok yang di luar rumah. Karena kan mencari nafkah setiap harinya. Kalau perempuan kan biasanya di rumah mengurusi keadaan rumah tangganya. Sehingga kan ya tentu kalau wanita itu lengkahnya atau langkahnya itu tidak bisa seluas kayak laki-laki gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan bagi seorang wanita untuk mudarah, memberikan kemanfaatan itu terhadap orang lain. Nah, itu dengan makna ini sebetulnya bukan berarti ya seluas-luasnya gitu kita itu harus melangkah, ya enggak gitu. Kalau misalkan wanita ya udah tahu kewajibannya itu adalah di rumah mengurus rumah tangganya, segimananya wanita itu diam di dalam rumah, tentu karena wanita yang mengurus rumah tangga, misalkan mengurus makanannya, mengurus anak-anaknya, pastikan wanita tersebut pun akan tetap bersosialisasi, bertemu tuh dengan masyarakat, bertemu dengan orang-orang.
Misalkan karena mau menyediakan makanan, maka kan harus ke warung ya, pendeknya atau paling jauhnya ke pasar gitu ya. Sehingga kan setiap hari ke warung, mungkin di sana kita akan bisa bersosialisasi dengan orang yang ada di warung tersebut misalkan gitu ya. Kemudian punya saudara, kemudian ada tetangga-tetangga di sebelahnya, ya kan? Berarti kan itu tetap manusia itu tidak bisa lepas dari sifat keindividuan dan juga sifat kesosialan seperti itu. Nah, maka sejauh mana sih respek hati kita atau kepedulian kita terhadap orang lain gitu ya. Misalkan tetangga kita yang nggak bisa makan sama sekali, kita punya harta yang lebih melimpah, ya kita mah hare-hare aja gitu hatinya, nggak peduli sama sekali ke tetangga kita. Nah itu yang dikatakan mudaratun nasi sadaqah. Berarti kita belum mempunyai sifat jiwa mudaroh dalam hati kita. Kalau kita hanya egois memperdulikan diri kesenangan kita aja atau minimal keluarga kita aja tanpa memperdulikan orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu kalau misalkan kita apa ya kayak ke sifat wanita gitu ya, biasanya identik di rumah seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan lagi. Teh, itu gimana ya kalau misalkan sosok seorang waliullah, kita kan sering ya mendengar akan kisah-kisah seorang waliullah yang berujlah. Ya kan? Sering kan kita mendengar kisah seorang waliullah yang berujlah, sengaja menenangkan diri begitu ya, tanpa bergaul dengan masyarakat, dia berujlah aja, diam aja sendiri, begitu ya. Nah, ini yang harus diluruskan. Memang banyak sekali para waliullah berujlah, ya. Tetapi tetap pada ujung-ujungnya itu para waliullah akan kembali kepada masyarakat. Tetap pada ujung-ujungnya semua waliullah itu akan kembali kepada masyarakat, mensyiarkan agama, bersosialisasi dengan masyarakat. Ya kan? Contoh misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu kan, berujlah dulu selama 3 tahun berujlah, ya kan? Bertapa, mendekatkan taqarrub hatinya kepada Allah, ujung-ujungnya tetap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani turun ke masyarakat, mensyiarkan agama. Seperti itu. Ya, seperti Imam Al-Ghazali itu beruzlah pada masyarakat gitu ya, beberapa tahun ujlah lagi. Ini keimanannya udah agak lumayan agak mengkhawatirkan, berujlah kembali, tetapi kembali lagi kepada masyarakat. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ujlah itu sebetulnya prosesnya, proses pembentukan jiwanya, proses pembentukan keimanannya, adapun actionnya yaitu actionnya kembali mensyiarkan agamanya Allah. Nah, dari ujlah ini di dalam bahasa ketasawufan kita mengenalnya dengan bahasa suluk, gitu ya. Jadi para waliullah itu sedang bersuluk, bertujuan ingin semakin mendekatkan keimanannya pada Allah. Jadi ketika para waliullah berujlah kemudian bersuluk sehingga keimanannya itu sudah sampai kepada taqarrub, udah sampai, maksudnya gimana ya, udah sampai gitu kepada Allah. Jadi di dalam hatinya itu sudah tidak ada sama sekali orang lain atau makhluk di dalam hatinya itu sudah tidak ada, udah hilang semuanya. Di dalam proses ujlah itu sudah tidak ada makhluk, sudah tidak ada orang lain, hanyalah Allah semata. Hanyalah Allah semata. Ini udah pada tingkat taqarrub. Ini kalau menurut ilmu tasawuf ini sebetulnya belum puncak. Loh kan bukankah kita bertujuan keimanan kita ini bertujuan agar hati kita itu dalam hati kita itu hanya Allah? Iya, tapi sebetulnya ini tuh belum puncak. Ini tuh apa? Sekali lagi belum puncak. Puncaknya adalah ketika seseorang itu sudah mendapatkan kesulukannya, udah pada derajat tingkat yang paling tinggi, udah dalam hatinya tuh nggak ada makhluk, hanya Allah. Puncaknya itu adalah ketika sudah dapat nih kita dalam hati Allah, kemudian turun. Apa turun itu? Mensyiarkan agamanya Allah ke muka bumi ini, baru ini adalah derajat yang paling tinggi. Tingkatan iman yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang yang sudah bisa berbaur dengan orang lain, menjadi sosok seorang individual dan menjadi sosok yang orang bersosial. Jadi fisiknya bisa aja terlihat oleh kita berbaur dengan orang-orang, tetapi hatinya hanya ada Allah.
Ya, kalau misalkan para jamaah agak kurang paham dengan apa yang Teteh sampaikan, Teteh kasih contoh deh misalkan. Ya, gimana ya contohnya? Misalkan contoh orang yang berpuasa. Misalkan contoh orang yang berpuasa. Kita sedang berpuasa nih ceritanya. Kita sedang berpuasa, kemudian kita seharian berdiam diri aja tuh cuman di kamar. Cuman di kamar, enggak kemana-mana. Udah kita tidur aja, bangun tidur. Sendirian aja kita di kamar. Jadi enggak ada godaan gitu ya. Enggak ada godaan sama sekali karena kita tidak bertemu dengan orang-orang. Kalau mau dibandingkan dengan satu orang lagi, ini orang yang sedang berpuasa dan karena dia punya kewajiban harus mencari nafkah keluar, kemudian dia mencari nafkah keluar gitu ya. Berarti kan otomatis ketika sedang mencari nafkah dia bertemu dengan orang-orang dan kebetulan di tempat itu orang-orangnya sedang tidak berpuasa semuanya. Ya, bayangin nggak? Kita sedang berpuasa, teman-teman kita lagi nggak puasa, kita lagi panas-panasnya, capek-capeknya, haus-hausnya, itu rongan, godaan-godaan ya, melihat teman kita yang lagi makan bakso, yang lagi makan sirup, yang ya begitulah. Kira-kira mau kita jawab, itu kalau ini orang yang berpuasa, yang berdiam diri di dalam kamar, dengan orang yang berpuasa, yang begitu banyak sekali rongrongan karena berkumpul dengan orang-orang, itu pahalanya lebih besar mana? Tentu kita akan bisa menjawab pahalanya akan lebih besar ini orang yang bersosial, yang terlihat sekali rongrongan yang sifat duniawi ini. Jadi kalau misalkan ada seorang waliullah, dia bertapak diri, diam di gunung, gak bertemu dengan orang lain, ya dibandingkan dengan seorang waliullah yang berkecimpung dengan masyarakat, tentu ini akan lebih besar sekali pahalanya daripada yang sedang berdiam diri di atas gunung. Ya wajar lah, wong nggak ada rintangan, nggak ada rintangan lah gitu. Karena kan kalau setiap kita bertemu orang, pasti akan ada sesuatu hal yang berbeda pikirannya dengan kita. Seperti itu ya kan, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan timbul permasalahan dan permasalahan. Seperti itu. Makanya Teteh ingat banget gitu ya, ada suatu kisah di dalam suatu kitab, ada seorang waliullah sengaja dia berujlah, dia tidak banyak berinteraksi dengan manusia-manusia. Kemudian dia bertemu dengan sosok waliullah yang lain, cuman waliullah yang lainnya ini tinggalnya di suatu kota ya, maksudnya berkecimpung lah dengan masyarakat. Kalau diibaratkan waliullah yang berdasi lah, kalau misalkan identikan kayak gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa derajat wali yang itu sedang berada di kota, maksudnya dengan berdasi tersebut itu lebih tinggi derajatnya daripada waliullah yang sedang diam di jauh dari kerumunan manusia. Nah, ternyata Teteh tuh baru-baru paham-paham, oh pantesan gitu ya, oh sekarang ngerti gitu ya. Nah, apa hikmah yang bisa kita dapat ketika tingkatan taqarrub kita kepada Allah yang paling tinggi adalah ketika kembali lagi kita ke bawah bersosialisasi dengan masyarakat, itu hikmahnya menunjukkan kalau kita harus menjadi sosok seseorang yang selalu ingin memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tanpa di dalam hatinya itu dia berpikir ingin mendapatkan kemanfaatan dari orang lain pada kita. Tidak. Jadi orang yang udah taqarrub pada Allah, tidak ada lagi dalam hatinya, aku bersosialisasi dengan si A, si B, si C, karena aku ingin mendapatkan kemanfaatan dari orang itu. Enggak. Tapi orang yang udah semakin taqarrub hatinya, justru dia menginginkan bahwa sosok dirinya yang ingin selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah itu sebetulnya derajat kemakrifatan yang paling tinggi kepada Allah. Coba kita lihat sosok baginda Nabi Muhammad. Kayaknya kalau kita lihat dari kisah-kisahnya, kok kayaknya kayak enggak kayaknya ibadahnya maksudnya ya kayak sewajarnya aja gitu baginda Nabi Muhammad. Tidak seperti kita mendengarkan kisah-kisah para waliullah yang bagaimana gitu ya. Karena baginda Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun sama, berujlah, suka kan ke Gua Hiro, cuman tidak selama seperti ujlahnya para wali. Karena kan ya bagi seorang Nabiullah itu kan lebih mudah keimanannya kalau udah lebih kuat daripada seorang wali-wali. Kalau seorang wali kan berujlah itu sampai bertahun-tahun. Ya wajar kan derajat keimanannya kan beda. Sehingga tidak membutuhkan ujlah yang begitu lama, ya kan? Hebatnya baginda Nabi Muhammad berbaur dengan seluruh umat manusia, tetapi hatinya Allah. Itu adalah derajat orang yang paling tinggi menurut Allah.
Jadi ingat ya, pembahasan di dalam ini kitab Nasaihul Ibad, apa satu hal yang bisa kita petik? Jadilah kita orang yang selalu ingin memberikan kemanfaatan bagi orang lain, bukannya kita mengharapkan orang lain yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Jadi muncak orang Sunda mah, urang teh kedah jadi janten jalmi anu tiasa nyumput dinu caang. Mudah-mudahan setiap kali pembahasan yang Teteh bacakan di dalam ini kitab Nasaihul Ibad selalu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.